Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya sehat selalu dan masih dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Baik, pada pertemuan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Adapun kompetensi dasar yang akan dipelajari, 3.2 mendeskripsikan permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah pengaruh globalisasi. 4.2 melakukan kajian, pengamatan, dan diskusi tentang berbagai permasalahan sosial yang disebabkan oleh perubahan sosial di tengah pengaruh globalisasi. Adapun tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendeskripsikan sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan upaya kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Baiklah, sebelum kita masuk ke teori yang lebih dalam, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan sikap kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi. Menurut Habermas dalam Puisi 2015, sikap kritis digambarkan seperti dunia medis, sedangkan penyimpangan digambarkan seperti pasien yang harus segera diobati. Jadi, menurutnya, sikap kritis terjadi karena adanya sistem yang mendominasi kehidupan sosial di masyarakat. Jadi, berpikir kritis mendorong seseorang mampu memahami permasalahan sosial yang terdapat di lingkungannya. Hanya sekedar paham belum dapat dikatakan bertindak dan berpikir kritis. Sebagai generasi penerus yang cerdas, Anda dituntut untuk dapat berpikir dan bersikap kritis agar dapat menghadapi tantangan hidup, termasuk menyikapi tantangan globalisasi yang terdapat di dalam masyarakat. Adapun upaya kritis dalam menghadapi tantangan globalisasi yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Yang kedua, berpegang teguh pada norma-norma sosial. Yang ketiga, mewujudkan globalisasi. Yang keempat, menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Dan yang kelima, menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu upaya. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia merupakan aset terpenting yang dimiliki suatu negara. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan globalisasi perlu upaya meningkatkan sumber daya manusia. Salah satu upaya meningkatkan sumber daya manusia yaitu sebagai berikut. Yang kedua, berpegang teguh pada norma-norma sosial. Norma-norma sosial dibentuk untuk memelihara keharmonisan hubungan sosial masyarakat. Dengan berpegang teguh pada norma-norma sosial, masyarakat dapat terhindar dari berbagai dampak negatif globalisasi. Norma-norma sosial dalam masyarakat diantaranya yaitu norma agama, kesopanan, kesusilaan, hukum, dan adat istiadat. 3. Mewujudkan globalisasi. Apa itu globalisasi? Berikut penjelasannya. Globalisasi merupakan perpaduan budaya global dan lokal untuk menciptakan karya tiruan agar dapat meningkatkan pengaruh dari budaya tertentu
Nanang Martono 2012 halaman 100-101. Masyarakat diharapkan dapat menyadari realitas perubahan sosial dan mampu mempertahankan nilai-nilai budaya lokal. Berikut merupakan contoh dari globalisasi. 4. Menumbuhkan sikap bangga terhadap identitas bangsa Indonesia. Sebagai generasi muda Indonesia, apakah Anda bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia? Seseorang yang tidak memiliki rasa bangga terhadap identitas bangsanya lebih mudah kehilangan jati diri. Kondisi tersebut menyebabkan seseorang mengalami krisis identitas. Krisis identitas pada umumnya terjadi karena seseorang mempelajari budaya lain yang memiliki pengaruh dominan terhadap jati dirinya. Misalnya, kebudayaan luar yang masuk ke Indonesia sering diterima masyarakat secara mentah. Salah satu ketakutan masyarakat saat ini yaitu ketinggalan zaman. Sebagai generasi muda, sudah saatnya Anda bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dibutuhkan sikap kritis untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap identitas bangsa. 5. Menerapkan gaya hidup ramah lingkungan. Gaya hidup ramah lingkungan merupakan mindset yang menjadi bumi sebagai sahabat manusia. Sebagai sahabat manusia, bumi harus diperhatikan dan dirawat. Adapun upaya penerapan gaya hidup ramah lingkungan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu mengurangi sampah plastik. Yang kedua, melakukan daur ulang. Yang ketiga, melakukan penanaman pohon. Dan yang keempat, hemat energi. Kesimpulan, berbagai permasalahan sosial di tingkat global dan lokal dapat disikapi secara kritis. Melalui materi pada subbab ini, Anda diharapkan mampu merespon dan menyelesaikan permasalahan sosial akibat globalisasi. Baik, itu saja yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebih Ibu mohon maaf. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa selalu menggunakan masker. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.